empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Ditya Priyono dengan NIM 18050514013. Kali ini saya akan melakukan sebuah percobaan modulasi, ya, yang sering kita ketahui bahwa modulasi terdapat banyak macamnya, yaitu modulasi analog maupun modulasi digital. Nah, kali ini saya akan membahas salah satu modulasi digital yang mungkin kita sendiri sering untuk menggunakannya, tetapi belum mengetahui seperti apa modulasi tersebut. Yang kita akan bahas yaitu modulasi yang berjudul phase shift keying. Apa itu phase shift keying? Phase shift keying adalah proses modulasi digital yang menyampaikan data dengan mengubah, atau bahasa teknologinya adalah dengan memodulasi fase sinyal referensi, yaitu sinyal carrier atau sinyal pembawa dengan frekuensi yang konstan. Modulasi ini dilakukan dengan memvariasikan input dengan waktu yang tepat. Dan phase shift keying tersebut banyak digunakan untuk LAN nirkabel contohnya, dan yang lebih sering kita gunakan adalah dengan komunikasi Bluetooth. Phase shift keying merupakan bentuk modulasi yang pemodulasiannya menggunakan cara penggeseran fasa. Pada sistem modulasi phase shift keying tersebut, sinyal gelombang pembawa sinusoidal dengan amplitudo dan frekuensi yang dapat digunakan untuk menyatakan sinyal biner 1 dan 0. Tetapi untuk sinyal 0, fase gelombang pembawa tersebut akan digeser sebanyak 180 derajat. Untuk mengetahui seperti apa contoh gelombang tersebut, mari kita simulasikan pada aplikasi yang bernama Multisim. Bagaimana caranya? Yuk langsung aja. Oke, ya, kali ini saya akan memberitahu cara untuk mensimulasikan phase shift keying tersebut dalam aplikasi yang bernama Multisim. Yang pertama, yaitu kalian harus sudah punya aplikasi yang bernama Multisim tersebut dan sudah terinstall di dalam laptop atau komputer kalian. Dan yang kedua, kita buka aplikasinya. Dan di sini kita telah menemukan blank space atau kosong. Nah, setelah itu kita akan merangkai rangkaian seperti ini. Yang kita butuhkan adalah yang pertama, yaitu resistor sebanyak 1, 2, 3, 4, 5 buah resistor, yaitu resistor pertama, kedua, ketiga, dan kelima sebesar 10 kilo ohm, dan resistor yang keempat sebesar 1 kilo ohm. Dan kemudian yang kedua, kita akan membutuhkan transistor dengan kode BC547B, dan kemudian kita akan membutuhkan IC OP-AMP 741. Kemudian kita pasang dengan DC volt sebesar 12 volt sebanyak 2 dan ground di atasnya dan di bawahnya. Kemudian pada transistor tersebut juga akan dipasang ground. Kita akan membutuhkan 2 AFG atau 2 function generator dan juga 1 osiloskop dengan 4 channel. Kenapa kita butuhnya 4 channel? Karena kita akan melihat gelombang dalam bentuk kotak atau square, dan yang kedua dalam bentuk sinusoidal, dan yang ketiga hasil dari modulasinya tersebut. Jadi setelah teman-teman merangkai rangkaiannya sehingga seperti ini, maka kita akan men-setting function generator yang pertama, yaitu dengan frekuensi 5 kHz, amplitude 5 Vp, dan offset biarkan 0 volt. Dan yang kedua, kita akan men-setting function generator untuk yang kedua ini menjadi bentuknya kotak, dan frekuensinya diubah menjadi 1 kHz
Dan yang bisa teman-teman lihat di sini, di bawahnya, sama seperti ini. Kemudian, jika dua function generator tersebut telah disetting, kita akan langsung saja untuk memulai simulasinya. Nah, dalam simulasi tersebut, kita sudah memulai dan kita klik 2 kali pada 4 channel pada osiloskopnya. Kemudian, pada osiloskop tersebut, maka kita akan menemukan segumpal rentetan gelombang yang kita akan setting agar terlihat semuanya seperti apa bentuk gelombangnya. Nah, kita sudah melihat bagaimana bentuk gelombangnya. Kita akan menurunkan lagi. Ini biarkan jadi 0 untuk di tengah. Pada channel B ini adalah kita bisa melihat untuk gelombang yang kotaknya. Dan untuk yang C, ini adalah sinyal input. Dan untuk yang channel A adalah sinyal outputnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat perbedaannya. Jadi, untuk sinyal input akan sama seperti ini semua. Naik turun, naik turun, naik turun. Tetapi, ketika kita memberikan sinyal input yang biner, dengan kata lain naik 1 dan turun 0, maka kita akan menemukan perbedaannya pada modulasi tersebut, pada hasil pemodulasian tersebut. Kita lihat di sini. Ketika naik atau 1, maka hasil pemodulasiannya akan digeser sebanyak 180 derajat ke samping. Jadi, setiap kali merubah dari 0 ke 1 atau 1 ke 0, dari naik atau bawah atau ke bawah, maka akan selalu bergeser sebanyak 180 derajat. Itulah yang dinamakan phase shift keying. Untuk percobaan kedua, yaitu dengan menggunakan aplikasi simulasi yang bernama MATLAB yang akan dilanjutkan oleh teman saya Nanda Dani di video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan MATLAB untuk passive keying yang job sheet 1 yang ada pada modul. Di sini saya sudah mengcopy dari modul program untuk passive keying. Di sini saya sudah kopikan ya. Tinggal kita jalankan sebenarnya, tapi saya akan jelaskan terlebih dahulu satu persatu di dalam program ini. Yang pertama, clear dan CLC. Di sini berfungsi untuk menghapus input program sebelumnya. Dan di sini terdapat B, N, TX. Ini merupakan inputan yang digunakan pada program kali ini ya. Akan digunakan pada program kali ini. Akan saya jelaskan satu persatu. Yang untuk B ini adalah input enter the bit stream ya, input enter the bit stream. Enter the bit stream ini akan keluar di command window. Dan untuk yang terdapat persen %B sama dengan 0101110, ini merupakan format integer pada tampilan. Untuk N sama dengan length merupakan length B. N merupakan length B. Untuk yang T ini merupakan interval waktu yang digunakan pada program. Untuk X ini merupakan inputan dari program,
yang menggunakan rumus di sini. Menggunakan rumus dan perbandingan ini. Ya, kita lanjut. Di sini terdapat dua fungsi for. Fungsi for sebenarnya ini adalah fungsi looping pada program MATLAB. Di sini terdapat dua fungsi for, yaitu untuk for i, dan for untuk j. Untuk yang for i, saya akan jelaskan. Di sini terdapat for i sama dengan 1:n. Jika bi sama dengan 0, bpi sama dengan -1. Selain itu, bpi sama dengan 1. Selesai. Dan untuk yang for j, sama dengan i banding 1 banding i plus 1. Di bawah ini merupakan rumusnya dan menghasilkan bp sama dengan i. Sama dengan bpi. Ya, seperti itu. Selesai untuk programnya. Di bawah ini untuk penulisan figur. BW memiliki rumus ini dia di sini, dan untuk sin T memiliki rumus ini, dan ST memiliki rumus ini. Ya, di sini saya akan menjelaskan figur yang akan keluar pada program ini. Ini dia. Dari subplot ini sampai sini. Ya, ini. Untuk subplot yang belum tahu ya. Untuk subplot berfungsi sebagai menggabungkan plot untuk satu figur. Di sini terdapat 3 1. Ini merupakan yang ketiga pertama ini merupakan banyaknya baris. Yang kedua merupakan urutan. Yang kedua merupakan banyaknya kolom. Yang kedua merupakan banyaknya kolom. Maaf, yang ini untuk merupakan urutan. Yang pertama ini saya ulangi lagi. Yang pertama untuk subplot, banyaknya plot yang ada pada figur. Yang kedua urutan. Yang kedua itu banyaknya kolom. Yang ketiga ini urutan. Urutan pada figur. Untuk plot ini, yang pertama, untuk yang Y merupakan T, untuk yang X merupakan BW. Plot adalah kolom itu tadi. Untuk garis T merupakan Y-nya, untuk yang X merupakan BW. Di sini ada grid on. Grid on merupakan agar keluarnya garis-garis pada kolom tadi. Dan aksis ini merupakan program MATLAB untuk membuat ukuran atau dimensi kotak dan ditempati. Ini dia ukuran yang akan ditempati. Dan selanjutnya sama. Ini sama penjelasannya. Untuk yang pertama ini, untuk yang subplot ini adalah untuk sinyal input biner. Yang ini, yang kedua, untuk sinyal carrier. Yang ketiga, untuk sinyal modulasi. Ya, kita jalankan saja programnya. Kita sebutkan satu contoh saja ya. Di sini saya masukkan 0001 dan akan keluar seperti ini. Ya, ini adalah hasil dari program yang telah dijalankan.
Untuk yang pertama, saya ulangi lagi. Yang pertama ini adalah sinyal input biner yang paling atas sendiri, yang tengah sinyal carrier, dan yang ketiga sinyal modulasi. Sudah selesai seperti itu saja. Kalau mau ingin mengganti bit streamnya, silahkan tinggal hapus bit stream ini, mulai lagi run dari awal, tinggal masukkan contoh bitstream yang lain seperti yang ada di modul. Ya, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nawiyul Mustafa, NIM 180505140028. Jadi saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Di sini ada tabel hasil percobaan atau gambar hasil percobaan. Yang skrip yang sudah disimulasikan oleh teman saya sebelumnya itu menghasilkan 3 sinyal, yaitu sinyal input biner, sinyal carrier, dan sinyal modulasi PSK. Nah, nanti itu akan ditaruh di tabel hasil percobaan ini. Ada 3. Yang pertama, yaitu yang atas sendiri itu merupakan sinyal input biner, dan yang tengah itu merupakan sinyal carrier, dan yang di bawah sendiri itu merupakan sinyal modulasi PSK-nya. Untuk input datanya sendiri ini nanti diubah-ubah ketika simulasi pada aplikasi MATLAB-nya. Untuk selanjutnya kita langsung saja ke jobsheet percobaan 2 dari fase shift keying atau PSK. Jadi di jobsheet percobaan 2 ini hanya membahas tentang penjelasan dari sebuah skrip untuk MATLAB juga. Jadi ini ada satu skrip, tapi ini dipisah-pisah karena penjelasannya berbeda-beda. Saya nanti akan menjelaskan satu persatu dari pisahan skrip tersebut. Untuk yang pertama, ini skrip yang pertama ini, itu penjelasannya adalah program untuk mengolah input biner yang nantinya akan diinputkan sehingga ketika ditampilkan antara input biner dan hasil sinyal sesuai. Jadi maksudnya adalah skrip ini itu untuk memperoleh hasil yang sesuai dari input biner dan hasil sinyalnya. Jadi input biner dan hasil sinyalnya itu nanti bisa sesuai. Untuk skrip yang kedua adalah ini. Ya, skrip ini itu penjelasannya adalah rumus yang akan dieksekusi jika dimasukkan ke dalam program. Jadi ini adalah merupakan rumus yang nantinya akan dimasukkan ke dalam program. Untuk yang ketiga adalah ini skrip ini penjelasannya adalah program yang dieksekusi untuk menampilkan sinyal biner. Jadi program atau skrip ini itu fungsinya untuk menampilkan sinyal biner. Terus untuk yang terakhir ini adalah ini. Nah, skrip ini fungsinya itu untuk menampilkan sinyal PSK. Jadi skrip ini berfungsi untuk menampilkan sinyal PSK-nya. Kita coba untuk mensimulasikannya di aplikasi MATLAB. Jadi ini kita copy terlebih dahulu. Kita copy, kemudian kita enter,
Nah, di sini kita paste copy yang kita copy tadi, kemudian kita enter lagi. Kita tunggu. Nah, ini hasil sinyalnya. Untuk yang di atas sendiri itu adalah merupakan sinyal input binarnya. Terus yang nomor 2 ini itu yaitu sinyal go. Dan untuk yang ketiga ini merupakan sinyal block. Dan untuk yang terakhir ini adalah merupakan sinyal modulasi PSK-nya. Seperti itu. Dan untuk kesimpulan dari jobsheet 2 ini yaitu besar pergeseran fasa yang ditampilkan pada gelombang sinyal PSK tergantung pada input binar yang akan mengeluarkan sinyal binar dan yang mempengaruhi sinyal carrier. Begitu. Jadi itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan untuk selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari percobaan tersebut kita akan menyimpulkan bahwa passive keying adalah mode modulasi digital yang mengubah tiap bit data data digital, logic dari 0 dan 1 ke dalam sinyal analog yang sepadan. Tiap perubahan kode bit dari logic 0 ke 1 atau dari 1 ke 0, fase sinyal carrier dibalik 180 derajat atau digeser 180 derajat. Teknik ini merubah fase pembawa berdasarkan bit 1 dan bit 0 sebesar 180 derajat. Itulah kesimpulan yang bisa saya ambil dari percobaan kali ini. High above the sky.